Seorang wanita yang berusia 34 tahun pada tahun 2015. Dia bekerja sebagai manajer pada sebuah restoran yang ada di kota Richmond, London, Inggris, bernama Emma Pierre. Emma ini terbilang bukan tipe orang yang suka bermain dengan sosial media, tapi dia punya akun sosmed di tahun 2015, yaitu punya akun Twitter dan juga Facebook. Tapi bukan tipe orang yang bolak-balik ngecek sosmed atau bolak-balik update status. Kesannya malah hanya sekedar punya akun sosmed. Bisa dibilang katanya dia posting foto mungkin sebulan sekali. Dan dikatakan Emma awalnya itu punya kekasih yang berniat menikah. Hingga pada awal tahun 2015, dia mendapati sang kekasih punya selingkuhan. Yang menurut Emma ini sangat fatal untuk bisa dimaafkan. Dan akhirnya hubungan itu tidak bertahan lama dan akhirnya putus. Emma ini punya kembaran, namanya Gail, dan dia sudah menikah. Gail yang kemudian menyuruh si Emma untuk mendownload sebuah aplikasi kencan yang namanya Zoox. Karena sepertinya mereka nggak percaya sama Tinder. Nah, aplikasi Zoox ini ada sistem berbayarnya. Jadi, untuk anggota yang berbayar itu wajib memverifikasi data. Jadi, sepertinya mereka ingin tidak ada profil-profil palsu. Makanya penting untuk anggota berbayar punya data diri yang sah. Walaupun kelihatannya tetap saja ya, bisa kemasukan sama orang-orang yang nggak jujur. Nah, awalnya emang ngedownload aplikasi Zoox ini nggak begitu tertarik. Dibiarin gitu aja di handphonenya. Sampai katanya pada suatu hari, dia mendapatkan satu pesan dari seorang pria yang bernama Ronaldo Sixluna, atau biasa dipanggil Roni. Tapi pesannya nggak bisa dibuka sama si Emma, kecuali dia mengupgrade daftar berbayar keanggotaannya. Baru bisa deh katanya buka pesan dari si Roni itu. Hingga si Emma mau berbayar dan upgrade status keanggotaannya di aplikasi Zoox tadi. Hingga dia bisa baca pesan dari pria yang mengajaknya kenalan, yaitu Roni. Pria ini sangat tampan dan usianya 34 tahun, jadi sebayalah sama si Emma. Dia katanya tinggal di Italia tapi besar dan kuliah di Inggris. Emma sepertinya tertarik dengan Roni, apalagi dia mikir si Roni ini di aplikasi Zoox sebagai member VIP. Nah, untuk member VIP di aplikasi ini, setahu Emma harusnya ada verifikasi data, bukan akun palsu. Seharusnya menjadi yakin dan benar bahwa Roni ini asli. Foto asli semuanya, apalagi si Roni katanya sering kirim foto. Jadi persediaan fotonya banyak sampai ratusan foto yang dia kirimkan ke Emma. Dalam masa mereka kenalan, Roni ini dikatakan bekerja sebagai marketing untuk supermarket franchise yang cakupannya di beberapa negara di Eropa. Dan hal ini, Roni selalu sibuk dan makanya beberapa bulan mereka kenalan, katanya belum bisa ketemu. Bahkan untuk video call saja susah banget dengan berbagai alasan. Tapi kelihatannya si Emma ini cinta mati banget sama si Roni. Dan selalu percaya apa yang dibilang sama Roni. Karena Emma sepertinya memang cari jodoh dan Roni mengaku hal yang sama. Dia juga katanya cari jodoh dan yang pasti Roni secara fisik di foto adalah tipenya si Emma banget. Hubungan yang mereka jalani tiap hari adalah teleponan, kirim pesan suara yang romantis, SMS, WA, dan yang pasti status mereka adalah sudah pacaran. Tiap hari mereka saling ngomong I love you. Tapi itu melulu ucapannya. Dan hal ini dijalankan selama 6 bulan lamanya. Tiap pagi bangun katanya Emma kalau misalkan bangun dia selalu mengecek HP. Pasti udah ada foto baru dari si Roni dengan kata-kata cinta yang romantis. Roni selalu beralasan bahwa FaceTime atau video call hanya buat bocah alay saja. Hingga akhirnya Emma suatu ketika di Januari 2016 mengobrol dengan beberapa pelayan di restoran tempatnya bekerja. Dia nanya, emang menurut kalian video call itu terlalu ABG ya? Namun pelayan di restorannya bilang, enggak juga kok. Hingga akhirnya Emma cerita tentang pacar online-nya yaitu si Roni kepada mereka.
ternyata salah satu pelayan langsung nyeletuk, itu pasti profil palsu. Karena teman saya juga pernah kena bohong sama seseorang dari aplikasi Zoox. Nah, kemudian Emma ini mulai berpikir, tapi dia antara percaya dan gak percaya ucapan pelayannya tadi. Yang pasti akhirnya dia malah cuek. Bahkan si pelayan ngasih peringatan, hati-hati saja ya. Kemudian malamnya Emma katanya masih teleponan mesra bersama si Roni. Hingga akhirnya Roni ngaku satu hal sama Emma, bahwa nama aslinya adalah Alan Stanley. Tapi tetap foto-foto yang ada itu benar dan dirinya sendiri. Dan Emma senang karena pacarnya itu secara tampang seperti bintang film. Bahkan katanya kembaran si Emma yaitu Gail mulai merasa curiga dengan keberadaan Roni atau Alan Stanley atau siapakah itu. Karena untuk video call satu kali saja sebagai bukti dia itu nyata atau enggak, dia enggak pernah mau. Jadi Gail mulai memperingati Emma. Hati-hati, kayaknya ini sangat mencurigakan. Tetapi Emma tetap saja cuek. Sampai ada seorang teman yang kemudian merekomendasikan Emma untuk ngedownload aplikasi yang namanya Reverse Image Search. Katanya aplikasi ini bisa mencari sebuah sumber gambar atau foto jika memang sebelumnya diambil dari Google. Emma pun akhirnya download dan memasukkan satu foto Roni ke aplikasi tersebut. Benar saja, begitu di search muncullah banyak foto dari Roni tersebut. Dengan foto-foto yang dikirimkan Roni itu, datanya adalah milik seorang aktor dan model asal negara Turki yang bernama Adam Gazel. Langsung deh, kepala Emma katanya sakit, perutnya mual, dan Emma mengecek ke akun resmi si Adam Gazel ini di Facebook maupun Twitter. Bahkan katanya Emma mendapatkan situs resmi agen modelingnya si Adam Gazel itu. Merasa nggak enak dan juga nggak tenang, Emma katanya kemudian menangis malamnya dan SMS ke Roni nanyain kamu kenal nggak sama Adam Gazel. Ternyata Roni langsung merespon iya. Itu aku sebenarnya, dan aku juga berprofesi sebagai model. Lalu Emma ajak video call tapi ditolak lagi sama si Roni. Dan Emma jadinya tetap nggak percaya, namun komunikasi jalan terus. Beberapa hari kemudian dikatakan Roni ngirim foto sebuah ikan badut clownfish kepada Emma. Kemudian Emma langsung masukin ke aplikasi Reverse Image Search. Ternyata foto ikan badut itu bersumber dari satu aplikasi traveling TripAdvisor. Yang upload foto itu adalah akun yang bernama Alan Stanley, yang ternyata akun Twitter seorang pria yang berusia 55 tahun dengan status duda, kepala botak dan juga penuh kerutan di wajahnya. Sama sekali bukan turunan Italia ataupun Spanyol seperti yang diceritakannya. Dan ternyata setelah foto asli si Alan Stanley dimasukkan ke aplikasi Reverse Image, diketahui pria tua tersebut sudah sering mendapatkan laporan tentang pembuatan akun palsu untuk memperdaya para wanita di internet. Ya, tentu saja akhirnya Emma, Stanley atau Roni atau siapalah itu mengakhiri hubungan mereka yang gak jelas itu. Sepertinya Emma harus membuang jauh-jauh keinginannya untuk bisa menjadi kekasih pria di foto ini. Harus kembali menerima kenyataan bahwa dia jomblo dan hanya bisa menatap foto Adam Gazel sebagai pria impiannya saja. Sampai suatu ketika, si Emma memberanikan diri untuk kirim pesan di Facebook kepada Adam Gazel yang asli ini dan bilang, hati-hati, ada seorang pria yang pakai foto kamu buat ngegodain cewek-cewek. Dan ternyata enggak dibales sama si Adam yang asli. Ya, mungkin inbox si Adam pasti penuh ya sama penggemar atau orang lain yang juga kirim pesan. Sampai katanya 5 minggu kemudian dibales sama si Adam Gazel yang ngucapin terima kasih ya sudah ngingetin. Dan ternyata obrolan mereka nyambung terus, siang malam saling balas-membalas inbox di Facebook. Hingga akhirnya ada minta nomor HP-nya si Emma dan mereka pun melakukan FaceTime video call. Disitulah
Emma mau nangis katanya, dan benar-benar melihat wajah Roni yang selama ini jadi impiannya dia. Adam Ghazal yang tampan katanya mulai rajin video call, hingga mereka saling jatuh cinta. Dan Emma bilang ternyata kamu itu nyata, benar-benar ada. Yang mungkin dia senang karena selama ini hanya di pikirannya saja, dan ternyata dia sempat dibohongin sama Roni atau Alam itu yang kemarin. Sampai kemudian pada 1 April 2016, Adam Ghazal terbang dari Turki menuju ke Inggris. Emma menunggunya di gerbang kedatangan bandara Heathrow, Inggris dengan deg-degan sampai Adam pun muncul dan mereka pelukan. Emma katanya nangis sampai sujud karena merasa nggak percaya gitu ya. Kalau menurut saya karena si Emma juga cantik, kalau enggak pasti ceritanya sudah beda ya. Intinya setelah itu mereka pacaran dan menjalin kisah cinta lalu menikah di tahun 2017. Walaupun ada kendala tentang tempat tinggal karena Adam itu pakai visa kunjungan di Inggris, jadi dia harus pulang ke negaranya Turki tiap 6 bulan sekali. Bagaimana menurut kamu tentang kisah ini? Apakah ini memang karena kecantikan Emma yang bisa merebut hati Adam atau memang ada faktor lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys.